semuanya, di sini saya Great Angel Veronica dari kelas 9. Saya akan mempresentasikan tentang alat reproduksi kepada orang tua saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan alat reproduksi. Jadi alat reproduksi ini memiliki tujuan sebagai perantara untuk menggenapi janji Allah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Alat reproduksi sendiri penting bagi manusia, maka dari itu manusia perlu menjaga diri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pembentukan orientasi seksual. Jadi orientasi seksual merupakan pola tarik seksual atau emosional seseorang kepada orang lain berdasarkan jenis kelamin. Biasanya orientasi seksual ini terbentuk dari genetik dan lingkungan. Saya juga akan menjelaskan tentang organ reproduksi beserta fungsinya. Jadi yang pertama, organ reproduksi pria terdiri dari 1. Testis yang dapat menghasilkan sel sperma. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan tempat menyimpan dan mematangkan sel sperma. Yang ketiga, vas deferens, yaitu saluran yang membawa sel sperma ke penis. Yang keempat ada penis. Penis merupakan organ yang mengeluarkan sel sperma. Reproduksi wanita juga terdiri dari ovarium atau yang biasanya disebut indung telur yang menghasilkan sel telur. Yang kedua ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran yang membawa sel telur ke rahim. Yang ketiga ada rahim atau uterus yang merupakan tempat untuk janin berkembang. Yang keempat ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rahim dengan bagian luar tubuh. Jadi, organ reproduksi berfungsi untuk menghasilkan sel reproduksi yaitu sel telur dan sel sperma, serta untuk mendukung proses pembuahan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama itu ada kanker prostat. Kanker prostat adalah jenis kanker yang terjadi pada kelenjar prostat, yaitu kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih pria. Timbulnya penyakit kanker prostat ini biasanya disebabkan oleh usia, riwayat keluarga, dan genetik. Yang kedua ada kista ovarium. Kista ovarium merupakan benjolan berisi sebuah cairan yang terbentuk pada indung telur. Timbulnya penyakit kista ovarium disebabkan karena terjadinya perubahan hormon, siklus menstruasi yang tidak teratur, dan keseimbangan hormon yang tidak seimbang. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menjaga sistem reproduksi. Jadi kita bisa menjaga kebersihan seperti membersihkan area reproduksi secara teratur dengan air hangat dan sabun yang lembut. Yang kedua, menggunakan pakaian dalam yang nyaman, seperti memilih pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun, serta makan makanan seimbang seperti mengkonsumsi makanan yang kaya akan buah-buahan, sayuran untuk menjaga kesehatan reproduksi. Di sini saya juga memiliki 3 ide untuk menghindari pornografi. Yang pertama, kita dapat melakukan kegiatan yang positif seperti bermasyarakat dan olahraga supaya keinginan kita untuk melihat pornografi dapat berkurang. Yang kedua, menghindari aplikasi yang menjerumus dalam pornografi karena dapat menghilangkan akses untuk tidak dapat melihat konten yang tidak pantas. Yang ketiga, menghindari diam sendiri karena jika kita merasa bosan atau kesepian, itu dapat memicu kita untuk melihat pornografi. Jadi, 3 ide untuk memperhatikan cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Membersihkan area intim dengan benar, seperti membersihkan organ reproduksi dengan lembut menggunakan air hangat. Menghindari penggunaan produk yang tidak perlu seperti hindari penggunaan spray atau produk lain yang dapat mengganggu, serta mengganti pakaian dalam secara teratur, seperti mengganti pakaian dalam setidaknya sekali sehari atau lebih sering jika banyak beraktivitas. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara menghindari perilaku yang tidak sesuai terkait sistem reproduksi. Jadi kita harus mendengarkan edukasi dari membaca artikel, dan juga bisa kita mendengarkan edukasi dari orang tua. Jadi di sini saya akan meminta komentar dari Ibu, apakah presentasi saya ini sudah bagus? Sudah bagus. Jadi apakah
materi yang saya sampaikan itu sangat relevan dengan anak-anak muda zaman sekarang. Ya,